Oke deh kalau begitu sekarang waktunya kita menuju ke LAN Up Down. Yes, dan ini dia pemandangannya. Di mana kita bisa melihat adanya Kairi yang menggunakan killing spree nih Om. Wow, oke. Biasanya tetap pakai Demon Slayer ya biasanya. Iya, Demon Slayer. Tapi kalau dengan adanya killing spree, bisa jadi early aggression dari Onyx Esports yang bakal diperagakan. Karena stance, Keyboy ini bisa main cepat. Yep. Plus dia juga butuh durability yang memang connect juga kan ke killing spree itu sendiri. Untuk mendapatkan 1 point kill, ada lifesteal yang bisa dia dapatkan pula. Sementara di bawah Melissa dan juga Cloud sudah saling bertemu untuk jarak. Kemungkinan dari Melissa bisa menggapai ke arah Cloud. Cloud pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi untuk Groknya harus berjaga di wen bawah. Melindungi langsung arah rekannya yaitu Cloud. Tapi di atas Sorizo dan juga Fredrin yang digunakan oleh Boots bertamu pula. Oke, dan ini dia Marky dengan ada Maddox ya di depan sana. Dia cukup mandiri juga menjaga teritorinya. Dan Max yang udah mulai merasa masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Kairi. Udah ada satu jungle yang dihadapi juga. Dan sekarang udah level 4. Ini satu level di atas, tapi di arah top lane udah mulai terlihat adanya rotasi. Di mana Kairi memberikan pokingan damage kepada Sorizo. Tapi itu hanya memukul mundur saja, mendapatkan 1 gold crab di arah top lane. Yap. Untuk lomangnya berhasil diambil di tengah. Ada beberapa lane tapi Phantom Execution-nya berhasil mendapatkan langsung ke arah 2 orang. Walaupun bukan dialah yang melakukan last hit-nya. Tapi tetap damage-nya on point. Itu kena Guardian's Barrier, terus Phantom Execution-nya pas banget lurus. Dimana mereka stuck gitu, 2 player dan akhirnya tadi ada 1 flicker juga dan Power of Nature dari Keyboy dan burst damage dari Sans juga yang akhirnya mengeksekusi hal tersebut dan dari Turtle yang pertama. Iya, Turtle yang kaget. pertama sekarang udah muncul. Saya juga kaget. Kaget memang. Saya hampir lah kaget. kok beda. Kok ada 3? Oke. Sementara itu untuk kali ini Turtle-nya juga udah langsung dicolek-colek aja oleh pemain dari Onyx Esports dan Bigatron. Mencoba untuk mendekat perlahan tapi pasti. Phantom Execution mulai aja tadi. Masuk ke bagian depan. Tonros dikeluarkan pula. Kalau untuk Turtle berhasil diambil oleh Kairi. Yap. Maxnya nggak bisa untuk ke kontes ya karena tadi kena wild charge juga. Dan ini dia talent prediction Baax. Dimana sama rata. Ada yang Dari, di sandwich ya? Iya di sandwich. Di arah tengah-tengah Papulung dan juga Mirko ke arah Bigatron. Tapi Sorizo di arah top lane hanya bisa tercicil saja dan mengeluarkan 1 buah sprint untuk mundur. Dikandangin, Boots masih coba untuk memberikan presensinya. Tapi masih bisa recall terlebih dahulu. Yap. Oke, Grok ya ampun Keyboy dia ngetas tas di situ menunjukkan bahwa kehadirannya bisa aja membuat kalian semua itu was-was gitu. Was-was, bukan tas-tas tapi was-was. Ditarik untuk kali ini Moreno ya sudah level 5, Black Sus dikeluarkan bisa balik lagi menuju ke tempatnya semula tapi Wild Charge akankah ada 1 cycling eagle yang memang bisa menyelamatkan dirinya namun untuk sejauh ini Kaye masih bisa bertahan. Oke, Cloud Altar telah diaktifkan tapi seperti itu hanya membuat dari Onyx Esports terselamatkan saja mundur teratur terlebih dahulu. Tidak ada team fight yang berlangsung tapi Kairi dengan HP bar yang tidak cukup banyak udah mulai dihampiri juga Max kali ini dengan Shadow Assault-nya berhasil untuk masuk dan mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Kairi. Yap, itu yang gue sebutin tadi apabila tidak ada Tonros yang memang Siap. dalam masa cooldown ataupun siap ya. Wah itu bakal masuk semua loh damage-nya, bakal masuk banget dong. Ya, killing spree bahkan yang dipakai ya. Jadi agak lebih cepat. Di sini dari penggunaan Demon Slayer yang dimainkan oleh Max juga. Dan kita tahu dengan Max Demon Slayer item-itemnya bisa ke defense item. Dan tadi meskipun dia defense item berarti dia udah bisa menumbangkan Kairi. Yap. Ini masih cukup tipis juga dan Max ini bebas banget untuk crossing masuk ke jungle dari Onyx Esports. Sementara itu untuk kali ini coba lihat Max-nya harus berhadapan langsung dengan Boots pula dengan Fredrin-nya. Fredrin dengan hero yang sangat-sangat tebal sekali masih stay berada di dalam lane yang dia punya tapi Keyboy mendorong Max jauh banget loh, jauh banget. Jauh banget. Tapi di sini ada adu Madels sama Dexter ya. Madels Dexter. Madels Dexter. Dan sekarang menuju ke arah Turtle yang kedua. Udah mulai di setup juga oleh teman-teman dari Onyx Esports. Bakalkah ada 1 buah kontes tapi hanya ada Sorizo di depan sana. Ki udah tertarik dengan adanya Shadow Stampede. Ditabrakin aja dari Silk Eagle tapi lihat. Kairi berhasil men-secure Turtle yang kedua tersebut. Oke, masih menunggu dulu. Efek dari Altarnya habis tapi Boots-nya tertinggal sendiri di bagian belakang. Saatnya pun harus pergi. Hanya saja Kairi berjalan kaki terlebih dahulu tapi mereka Bigatron Alpha belum mau. Mereka bermain jauh lebih sabar.
Dan ya Gold Altar yang dipancing tadi membuat Onyx Esports mereka langsung mundur kembali ke belakang meskipun memang mereka bisa mendapatkan 2 turtle. Tapi dari gold game-nya, Citron Alpha mereka tetap on the track. Mereka tetap bisa mengejar dan bahkan hampir menyamakan untuk perbedaan gold. Oke, tapi di arah bawah, udah ada 1 go away yang diaktifkan. Tapi sepertinya belum ada ancaman yang cukup berarti untuk Marky sendiri. Masih coba untuk melakukan adanya poking satu sama lain. Moreno udah mulai hadir, udah mulai ditabrakin lagi dengan Soul Bloom-nya. Mencicil cewek dan memaksanya untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan di sini bakal ada adu lagi menuju ke Little Wonder dan Retribution siapakah yang lebih on point. Dan ternyata Max bahkan gak mengeluarkan Retribution-nya. Yeah. Yap. Dan alhamdulillah ya gue dapat laporan nih. Bunda juga lagi nonton nih, bundanya saya tuh lihat tuh. Halo bundanya Pulung. Bunda lagi nonton sih, ngerti-ngerti emang bunda. Udah kamu ajarin kan? Oke. Dan juga untuk sekarang ada pertempuran yang memang terjadi antara Freddy dan juga 2 player yang memiliki lebih kita apa. Namun di bagian belakang ada bantuan yang memang terus dilakukan. Tapi masih berhasil Max yang kabur dari tersebut. Hanya saja Sorizo memberikan sebuah backupan dan juga menyelamatkan rekannya. Agar ada ruang untuk dia kabur. Ruang bernafas juga dengan aroma yang sangat-sangat wangi. Yaitu the Neo Axe Effect. The better you smell, the better you play. Yes, dan 1 titik darah tadi dari Max berhasil untuk mundur. Shadow Stampede udah mulai terlihat juga. Ditarik lagi, tapi itu adalah key. Dengan Matildanya yang cukup punya sustainability yang lumayan gitu loh. Jadi nggak mudah untuk ditumbangkan dan tadi juga belum ada follow up berlebih lagi. Dan sekarang di arah middle, Kairi masih coba untuk melakukan adanya clearing with minion saja. Dan bahkan lihat damage-nya udah sakit banget. Dan 1 Phantom Execution berhasil didinai dengan adanya sebuah Black Shoes yang tertrigger dari Moreno. Oke. Turtle sudah mulai diamankan. Turtle sudah mulai di set up. Sans mundur dulu, ditabrak oleh Kaye, masuk terlalu dalam kan tidak. Ada Marky bagian belakang, Rabu flickernya. Sudah tahu di mana keberadaan dari Marky, untungnya masih ada go away tapi tidak untuk Kaye karena Kaye akankah bisa bertahan. Sedikit lagi tapi Kaye masih berhasil kabur dan ternyata tidak untuk waktu yang lama karena Kaye berhasil dihancurkan. Nah untuk kali ini coba lihat ada serangan lagi yang memang langsung dilakukan pula oleh Marky beserta dengan beberapa rekan lainnya. Marky masih cukup pede. Yap. Dan hilangnya Ki menjadi kesempatan untuk Onyx bisa mensecure ke arah tampilnya kah? Tapi ternyata tidak. Bakal lebih milih untuk di reset terlebih dahulu. Cewek berfokus untuk menghancurkan 1 outer turret di bottom lane yang ditukarkan juga dengan adanya 1 outer turret di top lane. Dan peperangan kali ini bakal disengage begitu saja. Belum ada inisiasi kembali menuju ke arah turtle yang ketiga. Tapi udah mulai disentuh-sentuh lagi di mana Sun mencoba untuk menahan. Tapi 5 player dari Bigetron Alpha sudah muncul. Ya benar sekali, Turtle pun belum menjadi milik siapapun. Namun udah ada serangan yang memang dilakukan. Battle Mirror sudah terlihat di manakah serangannya akan terjadi. Namun di bagian tengah dengan Turtle yang berhasil diamankan. Onyx punya after damage tambahan tapi Max dipanggil. Sasha mencoba untuk balik ke bagian dalam tapi ternyata Max pun berhasil langsung dihancurkan. Dan mereka masih punya Altar untuk bisa bertahan di dalam area pertahanan. Bigetron Alpha pemikiran dan serangan macam apa ini? Magic Worship ya, tadi dia kena pasif juga ya. Dari Sans ya. Dari Sans ya, dan wow ini benar-benar kenyang banget Onyx Esports karena pastinya mereka pesennya lewat GrabFood. Diskon 90%, dapat turtle, dapat kill. Ini udah cuan banget, kenyang banget pastinya. Ini kalau misalkan mau bikin konten mukbang, belinya di GrabFood. Betul. Betul, konten mukbang akan terasa tidak mukbang. Iya. Bayarnya. Betul. Makannya mah tetep. Kalau dari GrabFood. Kenyang, udah pasti dijamin deh. Ya tapi objektif play dari Onyx Esports ya, 3 turtle diambil mereka. Dan bagaimana kontribusi untuk tim fight yang terjadi tadi? Conceal bersama dengan cewek, Blazing Bird langsung dibuka di samping dari pemain Bigetron Alpha. Yap, ini setup-nya loh rapi Gila. banget mereka. Mereka tahu bagaimana efektivitas dari apapun yang mereka miliki. Mereka tahu apa yang harus mereka korbankan. Seenggaknya mengorbankan flicker pun dapat max Tetap kan dapat, tadi. betul. Dan dari Kairi dengan War Axe, item yang cukup jarang terlihat bersama dengan 1 buah Hunter Strike. Penetration sudah mulai dimainkan oleh Kairi. Dan defense item Molten Essence udah di-upgrade. Curse Helm bagi Max dan juga ada 1 buah Guardian Helm. Dia tebel, tapi kalau memang dihajar dengan cewek yang sudah punya Demon Hunter Sword dan Golden Staff, ini masih bisa bocor untuk Karina. Waduh, Sorizo mau pergi ke arah mana? Sorizo sendirian. Di belakangnya ada Kairi beserta dengan cewek. Hanya bisa ngebayangkan waktu sedikit saja. Dan menghilanglah sudah. Tapi dari yang berbeda ada serangan lagi yang dilakukan dipanggil dengan Kairi. Tapi itu tepat berada di depan dari Keyboy. Ada Varia udah langsung dikeluarkan dikeroyok. Habis-habisan mau pergi ke arah mana? Petrus udah masuk bagian dalam juga. Tonrosnya udah mulai connect pula. Tapi Marky langsung aja dideketin, langsung aja dihajar. Tonrosnya nggak kena karena sedikit lagi bisa mengenai langsung para 2 player. Wow itu tadi Maxnya ketinggalan ya, ditutupin jalannya pakai barrier. Yes. Dan akhirnya tadi Gading Winnya tadi udah keburu manggil, Dipakai ya? manggil 1 orang dan akhirnya yes itu dia.
Lagi-lagi dari Onyx Esports berhasil untuk memenangkan fight-nya 9-1 dengan 4.000 net worth yang udah terselisihkan. Lord yang pertama sekarang akan menjadi milik Onyx Esports tanpa adanya kontes karena dari Bigatron Alpha. Mereka juga udah mulai di zoning out Keyboy. Begitupun dengan adanya Sun menahan semua pergerakan tersebut. Dan itu dia tanda tanpa ada kontes. Ya, tanpa kontes karena memang Bigatron Alpha mereka mau gak mau. Sekarang mereka harus defense dulu. Level 13 lawan level 12 Max sebentar Wah, lagi. gak dapet loh. Gak dapet. Gak dapet loh. Diambil Keyboy. Karena power nature doang. Keyboy, bandel bisa dapat aja di situ. Ya Wah. semakin membukti bahwa memang dari Onyx Esports mereka kuat banget ya. Dari potensi mereka apalagi untuk melakukan team fight. Faramis bersama dengan Bro. Di belakangnya yang lompat langsung itu adalah cewek. Kairi bakal masuk sebagai eksekutor terakhir. Dan ini pas banget. Apalagi Boots ini nemenin Kairi terus-terusan. Buset dikeroyok habis-habisan 17 tahun. Emang terjepit ya dengan Adego Way. Udah semi-semi dari heavy spin. Tapi Fredrinnya, Bootsnya sendirian masih tahan banget. Belum ditumpangkan sejauh ini. Tapi stone skill udah begitu banyak yang memang dikeluarkan. Tonrosnya juga langsung dibangun habis aja oleh Max Phantom Execution. Tapi Kairinya masih berhasil kabur. Tonros kembali. Tidak ada yang tumbang sejauh ini pertempurannya. Buset dah. Kelas banget ya, terlihat dari kedua jungler kita yang menggunakan assassin saling ngedodge, saling memberikan damage juga. Tapi Lord yang pertama sekarang udah mulai berjalan di arah bottom lane, bakal coba untuk ditahan sekiranya ada 3 lane push. Jam. Nih Lordnya di bawah, oke. Cuma dengan ada Melisa, setidaknya ini kan menjadi satu tambah naik ground mereka kan. Yap. Hanya dengan Maya Sonryu-nya, tapi mereka semua melakukan untuk maju dan mati damage dihancurkan. Bahkan Melisanya langsung tumbangkan begitu cepatnya double kill dan didapat pula oleh Kairi dan mereka. Bigatron Alpha hancur di game yang pertama. What? Kejadian yang begitu cepat bahkan.